supaya ilmu itu bisa masuk. Ya, jadi supaya ilmunya berkah, ya, itu kita harus pakai adab. Ya. Oke, nanti kalau ada yang mau tanya langsung aja ya, nggak usah nunggu waktunya gitu. Kalau ada yang kira-kira pengen tanya langsung aja tanya gitu. Ya, nah adik-adik nanti silahkan lihat di Quran surat Al-Mujadilah 11. Ya. Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu. Ya. Jadi kalau orang berilmu itu memang Allah angkat derajatnya. Ya. Makanya belajar gitu. Ya. Ya, sama kayak seperti saya nih sekarang. Alhamdulillah Allah tuh kasih saya ilmu ya, sehingga saya dicari gitu. Ya, dicari ngisi ke sini, ngisi ke sana ya, karena saya ada ilmunya gitu. Insya Allah nanti adik-adik juga mungkin setelah lulus dari sini punya ilmu ya, yang mungkin tidak banyak orang memiliki ilmu yang sama ya. Ilmu yang dimiliki oleh adik-adik ini dibutuhkan, nanti akan dipanggil, akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Ya, oke. Nah, ada hadis juga menyatakan sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, jadi ini Muhammad ya, Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Makanya banyak hadis-hadis ajaran Rasulullah ya bagaimana terkait dengan adab ya, termasuk adab menuntut ilmu ya. Ini jadi tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Siapa penuntut ilmu? Ya. Dikatakan penuntut ilmu itu bukan selalu orang yang dia statusnya pelajar, statusnya mahasiswa gitu ya, statusnya santri. Tidak selalu harus begitu. Ya. Jadi penuntut ilmu itu adalah siapa saja yang menjadikan belajar sebagai jalan hidup. Apa penuntut ilmu? Yuk bareng-bareng dibilang. Penuntut ilmu adalah, yuk diulang lagi. Penuntut ilmu adalah, ya. Jadi siapa saja ya yang menjadikan belajar sebagai jalan hidup itu adalah penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu tuh nggak bisa diukur dari umur ya. Umurnya udah 60 tahun, umurnya udah 70 tahun gitu ya. Tok masih menuntut ilmu, itu dia penuntut ilmu, kok masih belajar gitu ya. Bahkan sekarang ini ya, sekarang ini di Jogja aja dan di beberapa daerah udah banyak gitu. Sekolah lansia. Sekolah lansia itu ada S1, S2, S3. Yang dipelajari apa? Ilmu-ilmu terkait lansia. Kalau lansia tuh ilmunya belajar untuk apa? Untuk masa depan di akhirat. Belajarnya di dunia gitu. Kalau kalian ini kan belajar untuk masa depan di dunia gitu ya. Tapi insya Allah juga nanti kalian dibekali ilmu-ilmu untuk akhirat gitu. Nah lansia yang usianya udah 60 tahun ke atas ya, itu mereka masih kuliah ya. Kuliah tapi kuliahnya tuh kuliah tentang kehidupan akhirat. Jadi bagaimana menggunakan waktunya dia usia-usia akhir itu untuk mengumpulkan pahala nanti di akhirat. Nah, itu ya. Jadi penuntut ilmu adalah siapa saja yang menjadikan belajar sebagai jalan hidup. Nah, penuntut ilmu adalah orang yang bersedia berubah. Ya. Jadi siapapun yang bersedia berubah yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak mau menjadi mau, yang tadinya tidak termotivasi jadi termotivasi, ya. Yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, ya, itu adalah penuntut ilmu. Yang penting ada keinginan untuk berubah. Ya. Nanti coba cek niatnya adik-adik nih. Ini kan kebanyakan luar Bantul ya. Yang asli Bantul ada nggak? Oh nggak ada. Asli Jogja ada? Nggak ada gitu ya. Jauh-jauh loh ke Bantul loh, jauh-jauh ke Jogja gitu ya. Masuk di Gria Pondok Multimedia ya. Pondok Gria Multimedia gitu sih? Gria Pondok atau Pondok dulu Gria? Oh Pondok Gria Multimedia Putri Indonesia gitu ya. Jauh-jauh ke sini gitu, belajar gitu. Ya, niatnya ya cek nanti niat masing-masing nanti dicek gitu ya. Oke. Jadi ya niatnya kan ada perubahan ya, perubahan hidup. Ya. Nah, santri multimedia ini nanti menggabungkan ilmu agama dengan teknologi untuk kebaikan ya, supaya ya adik-adik itu diarahkan supaya ketika hidup itu tidak hanya
mengejar dunia, tapi insya Allah kita mengerjakan dunia, tetapi kita akhiratnya juga dapat gitu, ya. Itu orang yang beruntung. Karena kalau orang yang tidak beruntung, dia hanya mengejar dunia aja, akhiratnya lupa, gitu, ya. Jadi kalian bersyukur, alhamdulillah, kalian ditempatkan di tempat belajar terkait dunia, tetapi tidak meninggalkan pelajaran akhirat. Alhamdulillah, tidak semua orang beruntung begitu, gitu, ya. Oke. Nah, sekilas tentang ilmu. Jadi ilmu agama itu ilmu-ilmu yang memang wajib kita pelajari. Saya pun sekarang masih terus belajar memperbanyak pengetahuan tentang ilmu agama. Karena sebelum-sebelumnya yang saya pelajari adalah ilmu-ilmu dunia, ya, ilmu keperawatan, ilmu tentang penyakit, ilmu tentang jiwa, ya, ilmu tentang pendidikan. Jadi saya pernah kuliah juga di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, ya, fakultasnya ilmu pendidikan. Ya, saya belajar tentang ilmu pendidikan, bagaimana psikologi pendidikan, bagaimana mendidik, ya, itu saya belajar. Tapi ilmu tentang agama itu masih minim dulu. Ya, jadi sekarang ini saya terus belajar untuk memperkaya ilmu agama. Ya, karena ilmu agama itu wajib, memang kita wajib untuk belajar. Ya. Jadi ilmu agama itu membentuk akhlak, hati, dan arah hidup. Nah, ilmu multimedia, ya, yang kalian akan pelajari itu adalah alat untuk dakwah. Ya, itu adalah ilmu kreativitas, ilmu yang bisa memberikan pengaruh kebaikan. Sekarang ini eranya sudah era teknologi, ya. Jadi dakwahnya itu udah sangat beda dengan zaman dulu. Rasulullah dakwahnya beda. Dulu zaman Rasulullah nggak ada kan ini, mic nggak ada, PowerPoint nggak ada gitu ya. Dulu saya ngajar tahun berapa itu tadi? Berapa tadi ya? 2018, 2017 ya, sampai tahun 2000 itu saya mengajar dulu nggak pakai PowerPoint seperti ini. Ya, dulu pakainya saya nulis di plastik gitu, plastik bening, itu nulis pakai spidol. Terus nanti di apa? Ada alat namanya OHP, over apa ya, saya lupa itu. Overhead projector, ya. Jadi nanti satu lembar plastik itu udah ada tulisan materi seperti ini, dikasih di atas alat itu, kotak itu seperti oven, ada lampunya, kemudian disorot gitu. Dulu susah banget. Mau ngajar itu tuh baca bukunya dulu zaman saya, buku-bukunya masih buku-buku bahasa Inggris yang tebel-tebelnya segini. Kalau sekarang kan banyak buku-buku sudah terjemahan, mudah gitu. Ya, sekarang teknologi mau bikin PowerPoint seperti ini pakai Canva gampang banget gitu. Ya, mudah, dan itu semuanya bisa dipelajari gitu ya. Jadi saya sampai bisa ini saya bikin sendiri gitu. Bikin sendiri ini ya karena saya belajar. Ya, jadi nanti adik-adik juga perlu untuk mengembangkan belajar ya, karena memang ilmu multimedia sekarang dibutuhkan ya itu, dan kenapa Ustadz Nur juga kemudian mendirikan yang khusus putri gitu ya, karena memang sekarang banyak majelis-majelis ilmu yang khusus akhwat gitu ya, jadi memang butuh tenaga-tenaga multimedia yang akhwat putri gitu ya. Jadi kalian itu memang sangat dibutuhkan untuk umat, dibutuhkan untuk dakwah gitu ya. Oke. Jadi ilmu agama, ilmu multimedia itu keduanya saling menguatkan ya. Jadi adik-adik ini nanti bisa menghasilkan konten yang baik ya, itu lahir dari hati yang baik ya. Karena sekarang konten kreator banyak ya. Di media itu kan banyak banget gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada AI. Ya, sampai-sampai kita kalau mungkin orang yang nggak paham, nggak tahu tentang AI, sampai nggak bisa membedakan ini nyata apa AI gitu. Ya, ini konten apa nyata gitu. Ya, ketika konten kreator itu dia tidak punya adab, ya, dia bisa membuat konten yang menggiring kepada hal yang tidak baik gitu. Ya, jadi adik-adik ini di Geria Pondok Multimedia ini insya Allah nanti akan diajarkan bagaimana supaya menghasilkan konten yang baik ya, karena memang didasari adab gitu ya. Oke. Dan ya karena insya Allah siapapun yang menjadi perantara atau mengajak kebaikan ya,
itu akan mendapatkan pahala kebaikan sesuai dengan apa yang diajarkan. Ya. Jadi adik-adik ini bikin konten, meliput, live streaming, dakwah. Ya. Yang diliput ustadz-ustazah. Ustadz-ustazah menyampaikan tentang kebaikan. Ya. Pahalanya itu, pahala kebaikannya itu bukan hanya untuk ustadz-ustazahnya aja, tetapi kalian yang meliput, merekam, itu pun mendapatkan pahala yang sama. Seperti kebaikan yang dilakukan oleh orang yang mendengarkan kajian. Itu pahalanya sama gitu loh. Ya, jadi kalian tuh seperti mengumpulkan pahala gitu ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah gitu. Ya, gitu. Ya, lanjut. saya ngelihatnya di sini ya, nggak ngelihat di sana ya. Ya, ada penuntut ilmu nanti ada 5 nih ya. Yuk kita lihat satu dulu. Ada penuntut ilmu. Ya, yang pertama adalah meluruskan niat. Ya, meluruskan niat. Ya. Jadi niat ini sangat berpengaruh sekali terkait dengan motivasi, ya, terkait dengan arah ya. Jadi niat harus selalu diluruskan setiap hari. Ya. Niat kecil bisa menghalangi keberkahan besar. Nah ini. Jadi niatnya harus ya kembali diluruskan niatnya setiap hari, setiap pagi. Kalian mungkin habis sholat subuh, udah zikir pagi gitu ya, habis zikir pagi kemudian meluruskan niat lagi, ya Allah, aku akan melanjutkan aktivitas belajarku hari ini. Ya, diluruskan niatnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah adab menghormati guru dan tempat belajar. Ya. Jadi terkait dengan menghormati guru dan tempat belajar di sini bukan soal posisi guru, tetapi lebih kepada sikap hati. Bukan kepada bagaimana penampilan guru, bukan ya, tetapi lebih kepada hati. Ya, bagaimana kita menghargai, menghormati guru. Ya. Karena mungkin kadang-kadang Anda akan bertemu dengan guru yang kalau dilihat dari umurnya kok tuaan saya ya. Gurunya lebih muda umurnya gitu ya. Ya. Jadi kita tetap harus menghormati karena kalau dia umurnya lebih muda dari kita, tetapi dia punya ilmu yang lebih dari kita. Makanya kita anggap dia sebagai guru. Kita perlu menghargai dia sebagai guru gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Ya, jadi dengan ucapan yang lembut. Ya, walaupun ini nanti ucapan yang lembut ini nanti ada tanda petiknya. Ada tanda petiknya ketika kalian kan akhwat perempuan ya, muslimah. Guru-guru kalian ya, itu kan mungkin ikhwan ya. Jadi terkait dengan ucapan lembut ini ada tanda kutipnya nanti di belakang materinya ya. Ucapan lembut, mendengar dengan fokus ya, hadir tepat waktu. Ya. Jadi upayakan memang penuntut ilmu itu bisa lebih siap belajar sebelum gurunya datang gitu. Ya. Bahkan yang mungkin menyiapkan peralatan dan sebagainya itu adalah penuntut ilmu. Guru datang itu tinggal menyampaikan ilmu. Ya, itu adab gitu, ya. Jadi ya saya lebih dari 15 tahun terbiasanya datang sudah langsung ngasih materi gitu ya. Jadi dulu saya juga ketika saya punya tim training gitu ya, saya punya khusus tim multimedia, saya punya khusus. Saya cuma nyiapin materi, udah datang, udah tinggal tayang. Yang semua mengurusi itu asisten sorot kalau dulu istilahnya ya, asisten sorotnya udah ada sendiri gitu, udah nggak ngurusin saya gitu ya. Jadi santrinya yang nyiapin gitu, itu adab ya, adab menuntut ilmu. Nah kemudian kerendahan hati intelektual ya. Jadi sebagai penuntut ilmu, sebagai santri itu adabnya adalah memiliki sikap rendah hati intelektual. Artinya walaupun mungkin gitu ya, Anda sebagai santri, sebagai murid gitu, sudah pernah gitu, oh dapat ilmu itu sama, itu ilmunya aku udah pernah dapat gitu ya. Di tempat lain gitu. Kemudian sekarang ketemu guru, kok ilmu yang disampaikan ternyata tidak lebih luas dibandingkan ilmu yang pernah Anda dapatkan. Nah, Anda tidak boleh merasa paling tahu. Ya, tetap kita merendah. Ya, jadi nggak masalah kita itu belajar itu nggak masalah. Kita misalkan datang
ke kelas nih, sekarang datang ke kelas ini gitu ya. Kok yang disampaikan Ustazah Ina kok sama ya dengan yang kemarin ya? Kayaknya yang kemarin lebih bagus daripada Ustazah Ina gitu ya. Aku pengetahuanku lebih banyak daripada Ustazah Ina gitu ya. Nah, itu kita tetap harus jaga adab ya, tidak merasa paling tahu. Ya. Karena memang ya ilmu itu berkembang. Ibu itu berkembang. Kadang-kadang bisa mungkin topiknya sama, judulnya sama, ya. Tetapi akan berbeda disampaikan oleh orang yang berbeda. Karena setiap orang itu punya pengalaman yang berbeda, ya. Saya menyampaikan tentang adab ilmu, ya. Ini terkait juga dengan pengalaman saya sebagai pendidik di kampus Stikes Akademi Perawat, ya. Pengalaman saya menyelenggarakan training ke beberapa kota. Gitu. Akan berbeda ketika judul adab ilmu disampaikan oleh orang yang ya pengalamannya lain gitu loh. Mungkin pengalaman saya mengajar misalkan di SD, di SMP akan berbeda gitu. Ya. Jadi ketika kita belajar ketemu guru dengan siapapun, walaupun mungkin judulnya sama, tetapi pasti akan ada ilmu baru di situ. Gitu ya. Jadi kita tetap jangan merasa paling tahu. Ya. Oke, lanjut. Yuk, lanjut. Ada penuntut ilmu yang lain ya. Oke. Nah, ada hadis yang menyatakan bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Ini yang harus kita jaga. Ya. Jangan dapat ilmu baru sedikit tapi sudah merasa banyak tahu gitu. Ya. Jangan. Jadi kita tetap harus rendah hati, ya, harus rendah hati. Ya. Jangan merasa ilmu kita itu udah lebih banyak gitu ya. Mungkin Anda kembali ke kampung halaman. Di kampung halaman Anda mungkin di kampung yang banyak gitu, ya. Mungkin di kampung Anda yang kuliah yang apalagi merantau ke Jogja gitu ya, belajar gitu. Hanya Anda gitu ya, yang terkait multimedia. Yang lain-lainnya enggak tuh hanya di rumah aja di kampung. Ketika Anda pulang, jangan Anda merasa paling jago gitu. Ya. Walaupun mungkin ilmunya iya, oh aku yang tahu gitu ya. Tapi jangan merasa, tetap jaga. Jadi jangan sampai kita menunjukkan sikap-sikap kesombongan ya, karena tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Oke. Nah, adab yang keempat. Tadi kan 3 adab tadi sudah. Adab yang keempat adalah mencatat, merenung, mengulang. Ya. Jadi ilmu itu menetap karena dipahami. Karena diulang, dimurojaah. Ya kan? Kalian hafal Quran kan murojaah ya tiap hari ya. Kenapa dimurojaah ya? Supaya ilmunya tuh nempel gitu. Ya. Jadi dicatat, diulang ya, diamalkan. Ya. Jadi sama nggak seperti Anda hafalan Quran dipahami ya, mungkin perkata dipahami artinya gitu ya, di murojaah, kemudian nanti dipraktekkan, nanti di sholat malam tahajud Anda praktekkan, wah berapa juz gitu ya, langsung 1 juz gitu ya, dipraktekkan, karena dengan dipraktekkan diamalkan ilmu itu bisa masuk gitu ya. Nah, tidak cukup hafal tapi harus hidup dalam tindakan. Maksudnya dipraktekkan ya. Jadi Anda nih nanti dapat ilmu-ilmu multimedia ini kan, Anda dapat ilmu multimedia ini dari para praktisi ya. Kebanyakan ya yang biasa memang ahli-ahlinya memang biasa mengerjakan multimedia. Kalian belajar kan dapat ilmunya. Nah, ilmunya dicatat gitu ya, dicatat. Kemudian dipraktekkan. Karena ketika praktek mungkin Anda akan mendapatkan ilmu yang mungkin tidak diajarkan, tetapi ketika praktek kalian menemui hambatan ya, atau menemui kok ternyata kabel ini sama kabel ini ternyata beda ya. Nah, oh ternyata kemarin kabel A kabel B dihubungkan jadi apa? Nah, itu kayak semacam eksperimen seperti itu kan, itu jadi ilmu gitu. Ya, jadi di dalam praktek itu Anda akan mendapatkan banyak ilmu ya. Nah, kemudian adab yang kelima, menjaga kebersihan hati dan lingkungan. Ya. Jadi hati itu kebersihan hati sendiri, lingkungan itu terkait dengan lingkungan di luar diri kita. Kalau hati ini adalah lingkungan di dalam diri kita. Ya, jadi adab penuntut ilmu itu perlu menjaga kebersihan hati dan lingkungan. Pikiran keruh
sulit menerima ilmu. Ya, ini nyambung ya dengan materi kita kajian jiwa. Ya, jadi kita belajar itu, sebelum belajar memang kita harus bersihkan dulu hati kita. Hati kita tuh harus bersih. Ya, jangan ada rasa marah, rasa kecewa, rasa dendam. Nah, itu harus dibersihkan dulu, ya. Karena ketika ya pikirannya mikir macam-macam gitu ya, pikirannya tidak tertata ya, akan mempengaruhi ke hati, perasaan ya, jadi galau gelisah. Nah, perasaan galau gelisah itu nanti akan mempengaruhi kita menjadi nggak fokus mendapatkan ilmu. Pernah ngerasain nggak? Ya, satu hari gitu ya, pagi-pagi itu udah pusing mikirin macam-macam, nggak tahu pikirannya sampai kemana-mana, nggak ngerti gitu. Nah, karena pikiran akhirnya jadi mudah tersinggung gitu ya, masuk kelas belajar begini nggak fokus. Ya, tuh. Ya, jadi memang harus dijaga kebersihan hatinya. Ya, jadi ilmu jiwa yang adik-adik dapat ketika di kajian ya setiap Kamis itu dijalankan itu ya supaya hatinya bersih. Nah, kemudian lingkungan. Jadi lingkungan belajar itu adalah lingkungan yang nyaman. Nyaman itu artinya bersih, teratur, rapih gitu. Nggak harus bagus gitu ya. Ini di sini tuh suasananya Masya Allah ya, ini suasananya tuh kondusif untuk belajar gitu. Jauh dari keramaian. Ya, jauh dari keramaian gitu. Ya. Peralatan penunjangnya juga udah lengkap ini. Gitu ya. Dan suasana belajarnya kan santai ya di sini ya. Santai banget. Saya pernah dulu waktu kuliah mata kuliahnya biokimia. Jadi biokimia itu rumus-rumusnya rumus-rumus biokimia. Kebayang ya rumus biokimia ya. Jadi guru saya itu dulu sudah sepuh. Jadi beliau profesor ya, Profesor Dawisah namanya beliau itu. Itu udah sepuh. Beliau memang sangat pintar biokimia. Dulu kalau mengajar beliau bukunya itu tebalnya sebegini, bahasa Inggris loh ya, bahasa Inggris. Jadi kita mahasiswa itu kalau diajar beliau harus duduk, nyatat ya, apa yang beliau sampaikan itu kita catat gitu ya. Jadi kita nggak ada kesempatan itu untuk nanti kalau ngobrol nyenggol-nyenggol apa, nggak ada kesempatan karena benar-benar kita harus nyatet bener gitu ya. Ya, jadi itu terkait dengan kondisi lingkungan. Jadi kondisi lingkungan ya diatur lah. Anda yang bisa mengatur ya, kalau tempat belajarnya di sini gimana buat nyamannya tuh Anda yang mengatur gitu ya. Oke. Nah, kemudian lanjut, yuk materinya. Bagaimana ilmu bisa menetap? Ya, bagaimana supaya ilmu itu nggak gampang hilang, nggak gampang lepas gitu ya. Hari ini dapat ilmu 1 lembar, ya besok hari dapat 1 lembar lagi, tapi materi yang lalu, yang kemarin, yang 1 lembar nggak hilang. Ya, jadi semakin hari ilmu kita semakin bertambah. Ya, bagaimana supaya ilmunya itu menetap? Ya ini tadi, pertama dipahami. Jadi bukan hanya menghafal kosong, bukan hanya sekedar menghafal, tetapi menghafalnya itu tuh kayak ditempelkan di ingatan gitu. Bagaimana supaya hafalan itu bisa nempel? Ya dipahami, benar-benar dipahami. Contoh apa ya? Ya, contoh ya sekarang materi ini aja lah. Bagaimana materi ini dipahami? Dipahami itu berarti kita tahu artinya, tahu maknanya gitu. Ya. Jadi kalau Anda di multimedia mungkin belajar tentang ada belajar live streaming misalkan, ya dipahami dulu live streaming itu apa sih gitu, ya supaya paham arti live streaming itu apa, bagaimana gitu ya, ya itu dipahami dulu. Kalau paham insya Allah jadi hafal. Tetapi kalau hanya sekedar hafalan, tidak paham itu gampang lupa, ya. Makanya kayak Anda belajar Quran gitu kan, belajar Quran nanti Quran surat apa gitu kan, turunnya di mana, berapa ayat, bahas tentang apa gitu kan, dipahami dulu. Ketika sudah paham jadi mudah hafalnya gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana ilmu bisa menetap, dihubungkan dengan pengalaman pribadi. Ya. Jadi kalau sudah tahu tadi ada ilmu, dipahami, tahu maknanya, tahu hikmahnya, nah itu kemudian dihubungkan dengan pengalaman pribadi. Nah itu makanya kenapa tadi ada ilmu itu kita harus ada prakteknya. Ya. Ilmu apapun, Anda dapat ilmu apapun tuh langsung dipraktekkan gitu. Ya. Itu karena dengan praktek itu ya,
Anda dapat pengalaman, itu nanti ilmunya lebih nempel. Karena memang di otak kita ini dia lebih suka ini memaknai. Jadi otak kita ini kalau dia paham, oh ini teh warnanya coklat, ya. Ini ada tutup gelas warnanya hijau. Ini kan otak yang bekerja, otaknya memaknai. Ini kan jadi ingat gitu. Jadi nanti kalau suatu saat kemana lagi, lihat ada gelas begini, oh ini teh, istilahnya teh manis nih. Ya, karena udah pengalaman gitu, ya, berdasarkan pengalaman gitu. Ya, nah kemudian diulang, ya. Jadi ilmu bisa menetap itu diulang. Tadi di murojaah tadi, ya, di murojaah sedikit tapi rutin. Ya, jadi ada tips ya, ada tips dari mahasiswa yang kuliah di luar negeri. Dia berprestasi ya, tapi bisa walaupun dia aktif kegiatan di luar kampus, tetapi dia tetap hasil kuliah, hasil akademiknya itu bagus gitu. Jadi dia ternyata salah satu caranya adalah dia nggak terlalu belajar banyak gitu, tetapi dia selalu mengulang. Jadi dia dapat materi apa pagi itu, ya dia langsung mengulang. Dia mencatat, kemudian dia ulang, baca lagi. Gitu. Ya, itu nempel ya. Nah, kemudian diamalkan. Jadi praktek membuat ilmu menjadi karakter, diamalkan. Ya, harus terus dipraktekkan. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Boleh, monggo. Yuk, boleh, biar gak ngantuk. Ada yang mau tanya? Boleh. Yuk. Kalau belum, yuk kita lihat manajemen waktu. Tadi adab sudah ya. Adab tadi ada berapa coba? 5. Yang satu apa? Ada pertama, yang satu apa? Pertama, meluruskan niat. Yang kedua, menghormati guru dan tempat belajar. Yang ketiga, kerendahan hati intelektual. Yang kelima, oke, mencatat, merenung, dan mengulang. Ya, itu diingat-ingat itu ya. Jadi materi intinya ada penuntut ilmu 5 itu tadi. Intinya itu, tapi Anda bisa kembangkan sendiri. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Paham ya? Oke. Nah, sekarang manajemen waktu. Ya. Manajemen waktu. Karena kita ini kan, ya Anda ini kan di sini bukan hanya menuntut ilmu gitu. Ya. Jadi Anda itu menjalani hari-hari yang Anda sekarang udah mulai belajar hidup mandiri. Kemarin-kemarin mungkin sebelum ke sini kan kalian tinggal sama orang tua ya. Ya, tinggal sama orang tua, banyak kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak Anda urusi sendiri, tapi masih diurusi oleh orang tua. Nah, sementara sekarang kalian tinggal di sini jauh dari orang tua ya, kalian sudah mulai belajar hidup mandiri, sehingga kalian memang perlu manajemen waktu, ya manajemen waktu. Nah, manajemen waktu di sini ada namanya time blocking harian, ya. Silahkan nanti kalian atur waktunya, jamnya jam berapa itu kalian yang atur, ya. Boleh nanti menyesuaikan kebutuhan pribadi dengan ketentuan di pondok. Ya, karena saya juga pernah jadi warga asrama. Saya 3 tahun dulu pernah tinggal di asrama gitu ya. Jadi dulu saya pernah merasakan tinggal di asrama itu pengen mandi pagi gitu ya. Kalau jam-jam kredit mandi pagi itu tuh biasanya habis subuh itu kamar mandi itu antrinya kayak luar biasa. Dulu saya sering gitu ya, pengen bisa mandi itu sebelum subuh. Jadi kamar mandi itu sudah saya tag gitu ya. Ciduk gayung saya isinya alat-alat mandi sudah saya taruh di situ, handuk sudah saya taruh di situ ya. Terus ternyata tetap aja ada orang yang lebih dulu gitu ya. Nah, kalau ketinggalan urutan mandi itu nggak kebagian air. Ya. Nah, terus pernah suatu ketika airnya tuh mati gitu ya. Jadi air tuh netesnya tuh kayak netes kayak air apa gitu ya. 1 ember itu tuh untuk nampung air 1 ember itu butuh waktu hampir 1 jam gitu. Pernah saya gitu kan. Jadi dulu kita ngantrinya tuh nggak ngantri orang tapi ngantri ember gitu ya. Jadi pernah merasakan. Jadi kalau kita nggak ngatur waktu, manajemen waktu ya kita ketinggalan. Bisa-bisa kita masuk ke kampus, masuk kelas gitu ya, telat, nggak mandi gitu. Ya. Jadi gimana caranya supaya bisa masuk kelas,
tepat waktu, tapi juga mandi, juga sarapan. Karena dulu saya makannya juga ngantri gitu loh. Dulu saya di asrama tuh makannya ngantri, jadi dari kamar itu hanya bawa sendok garpu, ya nanti ke ruang makan itu makan sudah di piring-piring gitu kan, itu ngantri itu. Nah, jadi pernah merasakan itu. Jadi time blocking harian atau manajemen waktu ini sangat penting, ya silakan Anda atur. Jadi waktu ibadah, ya, waktu ibadah jamaah, ibadah mandiri, ya silakan Anda atur sendiri. Ya. Kemudian waktu belajar, fokus tanpa gangguan. Ya. Generasi sekarang ini generasinya generasi gadget, ya. Jadi Anda yang menentukan sendiri punya waktu khusus tanpa gadget. Bisa ya? Bisa. Anda sendiri yang ngatur gitu. Ya. Kemudian punya waktu untuk praktek multimedia ya atau belajar terkait multimedia, ya itu silahkan atur nanti sesuai mungkin kan Anda kalau yang tahun pertama mungkin materinya tentang apa, yang tahun-tahun sudah lanjut kan mungkin sudah aktivitas kegiatan jadwalnya juga ada lebih banyak, jadi silahkan diatur ya. Yang jelas memang perlu ada keseimbangan antara waktu ibadah, waktu belajar dan waktu istirahat, juga waktu olahraga. Kalau di sini olahraga bareng-bareng atau sendiri? Bareng-bareng, ada waktunya ya? Ada waktunya enggak? Ada. Nah, kalau belum diadakan, ya. Kalau belum nih yang kakak-kakak kelas nih, yang senior nih, diadakan jadwalnya, ya. Minimal 1 pekan sekali ada olahraga bersama. Karena apa? Karena memang untuk kesehatan ya, kesehatan fisik, kesehatan jiwa itu kita harus seimbang. Kondisi aktivitas istirahat itu harus dijaga gitu, ya. Kemudian istirahat itu juga waktunya harus cukup ya. Jadi jangan misalkan melakukan aktivitas yang di luar melebihi jam istirahat. Ya, kan bisa diatur kan? Kecuali memang ada event-event ya, kalian sedang ada kegiatan, ada event yang ternyata melebihi jam waktu istirahat ya. Jadi malam hari gitu ya masih melakukan harus live apa gitu. Nah, itu kecuali itu memang jadwal di luar kebiasaan gitu, nggak apa-apa. Tapi harus seimbang gitu ya waktunya. Nah, kemudian yang terkait dengan gadget ya. Jadi gunakan hanya yang perlu saja, bila perlu aja. Kalau di sini ada aturan nggak ya? Biasanya kalau di pondok-pondok tuh ada aturan bisa pegang gadget itu kalau di akhir pekan. Dan itu pakai jadwal. Kalau ini kan nggak banyak. Maaf. Ya. Kalau ini kan santrinya nggak banyak. Ya, saya pernah di pondok pesantren itu santrinya sampai 150-200 gitu. Kemudian musrifahnya itu satu musrifah itu membawahi 20 santri gitu kan. Kalau akhir pekan mereka dikasih kesempatan untuk pakai gadget, tapi gadgetnya punyanya ustazah gitu untuk kontak dengan keluarga. Itu pakai jadwal. Ya, kalau kalian kan enggak ya? Atau ada aturannya enggak? Lebih bebas pegang gadget? Gadget pribadi bebas enggak? Hah? Bebas, masing-masing bebas. Ya. Jadi kalau bebas seperti itu artinya Anda diberikan kepercayaan untuk Anda mengatur sendiri. Nah, Anda yang mengatur gitu ya. Ketika gadget itu nggak perlu, nggak penting, ya nggak usah dipakai. Jadi gunakan hanya saat perlu saja. Ya, ini kaitannya dengan ya manajemen. Anda sudah mulai harus memanajemen diri Anda sendiri. Gitu, ya. Jangan sampai nanti ketika Anda sendiri tidak belajar untuk memanajemen diri sendiri, ya besok kalian keluarga punya anak gitu ya, mau ngatur anak susah. Karena apa? Karena ibunya sendiri nggak terbiasa gitu. Ya, jadi dari sekarang kalian belajar untuk memanajemen diri sendiri ya. Nah, kemudian hindari scroll tanpa tujuan. Ya. Kita udah belajar ya di kajian jiwa ya. Apa efeknya ketika kita scroll media tanpa tujuan? Efeknya apa? Bikin stres, tambah stres gitu, tambah capek nanti. Ya, oke. Kemudian batasi konsumsi hiburan. Ya, hiburan secukupnya aja. Ya, secukupnya aja. Karena ternyata setelah kita belajar tentang jiwa ya, kita itu kan hidup yang dicari tenang. Kita dapat tenangnya dari mana?
Tenangnya dari mana? Tenangnya dari mana? Dari hiburan? Enggak. Karena apa? Karena sebenarnya ketenangan itu ya datangnya dari hati kita. Ya, dari hati kita. Ketenangan tuh dari hati, bukan dari hiburan, bukan dari musik, bukan dari apa. Gitu. Ketenangan tuh dari hati. Dan bagaimana hati itu tenang? Ya, di Quran surat Ar-Rod, hati kita tenang ketika kita mengingat Allah. Lah, itu kuncinya. Ya, oke, lanjut. Nah, dalam belajar untuk memahami, ya, untuk memahami suatu ilmu yang disampaikan oleh guru, itu kita perlu bertanya. Ya. Jadi kalian boleh bertanya kepada guru atau boleh bertanya lanjut cari ke buku, baca buku. Atau mungkin kalau sekarang media itu Anda googling aja Google ya, cari tahu gitu, bertanya. Nah, ini judulnya bertanya kritis. Jadi kita harus kritis terhadap suatu ilmu itu, kita harus kritis, tapi tujuannya adalah untuk supaya bisa lebih memahami. Ya. Jadi kalau ada apa-apa misalkan Anda menemukan kata istilah yang baru didengar gitu kan, istilahnya misalkan homeschooling gitu kan. Ini homeschooling apa ya? Nah, itu pertanyaan kritis. Ya. Anda bisa tanyakan langsung kepada yang menyampaikan ilmu atau Anda bisa cari dengan baca buku atau googling. Ya, itu pertanyaan kritis. Jadi adab bertanya kritis adalah bertanya bukan untuk menantang tetapi untuk memahami. Ya. Jadi kalau sedang sharing materi seperti ini kuliah begini, ya dengarkan penuh. Ya, dengarkan sepenuhnya, pastikan paham dulu. Baru nanti fokus kepada pertanyaan singkat dan jelas. Jadi kita membuat pertanyaan yang singkat dan jelas yang tujuannya adalah untuk memahami, ya. Oke, kemudian pertanyaannya itu disampaikan dengan hormat, ya. Jadi contoh ini misalkan, izin saya bertanya Ustazah, apa itu yang dimaksud dengan kalimat tadi? Gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan terkait dengan materi tadi misalkan. Apa yang bisa saya bisa belajar lebih lanjut terkait materi tadi, ada enggak rekomendasi judul-judul buku, judul-judul kitabnya misalkan, boleh ya. Jadi memang kita sebagai pembelajar, Anda ini kan belajar ya, yang belajar, kita butuh banyak ilmu, itu kita perlu untuk kritis bertanya ya, untuk lebih bisa paham ilmunya. Oke, lanjut, yuk. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Kita lanjut ke adab interaksi dengan lawan jenis. Ini tadi ya. Nah, saya tuh ingat dulu waktu saya kuliah. Saya kuliahnya di asrama, asramanya itu asrama putri, asrama putra itu jadi satu lingkungan gitu. Ya. Cuman dulu diaturnya misalkan ruang makannya satu, ya. Ruang makannya satu, untuk putra-putri itu jadi satu. Cuman biasanya suka diatur dulu jadwalnya. Yang makan duluan yang pertama tuh putra dulu. Putra udah selesai makan baru putri gitu ya. Terus dulu saya aktif di kampus gitu. Saya dulu sering diingatkan oleh kakak kelas saya gitu ya, kakak kelas saya. Dek, suara perempuan tuh aurat. Oh iya. Jadi saya belajar di situ. Saya belajar lagi apa itu kan maksudnya aurat, kita harus ngomongnya gimana gitu. Dek, jangan batasi kontak mata dengan lawan jenis. Saya juga terus belajar ini kontak mata dengan lawan jenis maksudnya seperti apa gitu. Karena kan kalau pergaulan umum bebas kan kita nggak berpikir itu gitu kan, ya. Bahkan yang terkait dengan apa? Sentuhan, ya kan? Ya, sentuhan dengan lawan jenis itu kalau di pergaulan umum, ya, dengan teman aja mungkin jabat tangan, bahkan mungkin apa? Cupika-cupiki gitu ya. Ya. Itu bahkan sampai ke tingkat apa maksudnya ketika saya udah di lingkungan pekerjaan ya di kantor gitu ya, itu tuh masih gitu loh lawan jenis cupika-cupiki, salaman, selamat apa gitu tuh. Nah itu kita muslim ya itu ada adabnya, adab interaksi ya. Dulu saya perubahan diri saya ketika saya mulai hijrah ya dari situasi pergaulan umum ke situasi pergaulan yang lebih terjaga. Dulu saya untuk menolak jabat tangan dengan lawan jenis itu dulu saya pakai manset. Saya pakai manset ya. Jadi orang-orang tuh udah tahu, oh Ina pakai manset udah. Jadi saya dulu cuman kode begini aja udah. Ya sekarang teman-teman udah tahu sih. Ya. Apalagi sekarang udah pakai ini gitu ya. Ya.
Karena dulu sebelum saya pakai kode-kode, pakai mindset, apalagi pakai ini, itu sentuhan, kontak mata, itu tuh sulit kita menjaganya. Kitanya udah menjaga, tapi yang orang lain yang belum paham gitu. Tapi ketika kita sudah cara berpakaian dengan mindset cadar gitu ya, pakai jubah yang apa, gamis yang apa gitu, mereka sendiri yang akhirnya merespon, yang mereka sendiri akhirnya paham gitu ya. Nah jadi adab interaksi lawan jenis ini bukan untuk membatasi potensi ya, karena mungkin kalian aduh belajar dengan guru dengan laki-laki itu kayaknya lebih enak deh gitu ya, ilmunya lebih banyak, lebih pengalaman gitu ya. Bukan berarti kita kemudian dibatasi adab interaksinya dengan lawan jenis itu untuk membatasi potensi, bukan. Tetapi tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan diri, supaya kita tuh perempuan tuh tetap terjaga kehormatannya. Paham ya? Paham. Jadi kita perempuan itu kita punya harga diri, ya. Kita jaga, kita punya kehormatan diri, kita jaga. Jaganya dengan apa? Jaga dengan sikap kita. Ketika kita sikapnya baik, ya, orang lain pun nanti akan menghargai, menghormati kita. Paham ya? Oke. Jadi pertama menjaga pandangan. Kontak mata ini, jaga kontak mata, pandangan. Ya, kita nggak ngelihat langsung kontak mata gitu, enggak ya. Tundukkan pandangan. Ya. Oke. Komunikasi seperlunya tanpa cadaan berlebihan. Komunikasi seperlunya saja. Ya. Kalau nggak perlu nggak usah. Guyon-guyon, ya. Guyon-guyon mungkin dengan yang teman yang sudah akrab lama guyon boleh gitu ya. Tetapi jangan berlebihan, ya. Cukup sekedar guyon biasa aja gitu ya. Seperti saya sama Ustadz Nur, ya. Saya udah teman lama gitu dengan beliau, ya. Ya saya guyon-guyon sebetulnya aja. Kontak pun saya kontak seperluannya aja. Kalau saya suka chattingan sama Ustadz Nur ya sebatas tanya Ustadz Nur nanti mengingatkan, nanti besok Kamis ya, iya sebatas itu. Terus nanti saya kirim temanya, sebatas itu aja. Ya, jadi kalian ini juga nanti kan bakal berhubungan, berinteraksi dengan lawan jenis, ya itu sesuai kebutuhan saja, ya. Jadi profesional dalam tugas, ya. Ini harus dijaga, ya. Jadi terkait dengan komunikasi, cara berbicara, berbicaranya tuh lembutnya tuh bukan lembut yang mendayu-dayu yang apa sih? Kalau perempuan kayak merayu-rayu, bukan itu gitu loh. Tapi lembutnya itu tuh lembut yang kalimatnya tuh kalimat yang tenang gitu. Bukan yang artinya mau merayu, mau apa sih, jadi suaranya dibuat seksi-seksi gimana gitu kan, serak-serak basah. Bukan gitu ya. Tapi profesional gitu loh, ya gitu. Jadi materi tentang adab interaksi lawan jenis ini tuh nyambung banget dulu ketika saya ngajar di perawat gitu. Perawat itu kan banyaknya perempuan. Laki-laki juga ada gitu. Sementara pasiennya laki-laki perempuan gitu. Banyak pasien laki-laki yang dirawat oleh perempuan. Walaupun secara syar'i gitu ya, harapannya pasien laki-laki dirawat oleh perawat laki-laki. Cuman tidak tercukupi, tidak memenuhi gitu ya. Karena yang tidak banyak laki-laki yang mau jadi perawat gitu. Ya, jadi ya mau gimana ketika situasinya nggak memenuhi, akhirnya pasien laki-laki dirawat oleh oleh perawat perempuan. Walaupun nanti dalam tindakan-tindakan khusus misalkan yang terkait dengan misalkan pasang kateter, tahu kateter ya? Alat untuk selang untuk kencing ya. Misalkan ada pasien laki-laki pasang kateter. Nah, kalau bisa diupayakan yang memasang adalah perawat laki-laki, bukan perawat perempuan itu ya. Jadi ini terkait Anda nanti di bidang multimedia ya, kebanyakan pelaku kegiatan aktivitas multimedia laki-laki kan? Iya. Apalagi angkat-angkat barang-barang begini kan, barang-barang berat kebanyakan laki-laki gitu. Jadi kita tetap harus jaga profesionalitas ya itu. Karena anak saya tuh yang nomor 2 juga bidangnya bidang film gitu ya. Jadi bawa-bawa begini tuh interaksinya dengan laki-laki ya, dia saya kasih ingatkan jaga aja gitu. Ya, jaga diri gitu ya. Menghindari chat personal tanpa kepentingan. Ya. Itu tadi. Jaga. Jadi profesionalitas tetap dijaga ya. Di Quran surat An-Nur ayat 30-31 silahkan nanti dibuka ya. Di situ tertulis perintah untuk menjaga pandangan dan kehormatan. Ya, kita harus jaga ini
Diingat-ingat harus jaga itu gitu ya. Kita menjaga adab interaksi lawan jenis ini bukan untuk membatasi kreativitas, membatasi potensi berkembang, bukan, tetapi itu untuk kita menjaga kehormatan diri kita sebagai perempuan, sebagai muslimah ya itu. Jadi santri yang menjaga adab dipercaya, dihormati dan dijaga Allah. Kalau kita bisa menjaga diri kita sendiri, insya Allah Allah yang menjaga kita. Ya, oke. Kemudian lanjut, yuk di bawahnya lagi. Integrasi itu keterhubungan ya, keterhubungan ilmu agama dengan ilmu multimedia. Anda di sini kan nanti belajar ilmu agama dan ilmu multimedia. Selain hafal Quran kan ada materi-materi agama ya? Ada nggak? Belum? Oh ya belum, mungkin nanti akan ditambahkan nanti ya. Ya ini kan mungkin sekarang mulai dulu dengan adab penuntut ilmu gitu. Tapi mungkin nanti juga Anda akan diajarkan nanti ada materi-materi fikih, materi tauhid, materi apa. Jadi punya bekal gitu. Insya Allah ya nanti. Jadi multimedia ini sebagai sarana dakwah modern ya, sarana dakwah ini sekarang memang jadi kebutuhan ya. Hampir semua sekarang banyak sekali majelis taklim ya, dan hampir semua majelis taklim itu memang butuh untuk siar dakwahnya itu supaya lebih meluas, perlu ada multimedia ya. Nah, konten yang baik lahir dari jiwa dan yang disiplin dan beradab ya. Jadi kalian ini belajar multimedia dan agama insya Allah bukan hanya sebagai teknisi aja, tetapi nanti Anda memang benar-benar bisa jadi konten kreator. Jadi Anda bisa apa, misalkan sekarang live nih ya, live seperti ini. Kalian bisa editnya itu bukan edit untuk apa ya, tapi edit ini ada yang kira-kira kok kayaknya kalimatnya ini tidak kurang pas untuk disampaikan ke media apa gitu. Anda mungkin di apa tuh namanya? Di cut gitu ya. Jadi karena kan kalau kalian belajar agama juga tahu ini kayaknya ada sedikit kesalahan, yang ada kekurang pas atau apa gitu ya. Nah, Anda didasari dengan ilmu ya, Anda ini di-cut ya. Mana gitu ya. Jadi perlu tahunya itu. Nah, karya santri adalah representasi akhlak. Jadi sebenarnya memang sekarang banyak media, YouTube itu banyak banget ya, macam-macam ya. Satu judul mungkin kayaknya ini kok judulnya sama kayak judul kajian ya gitu ya. Tapi ternyata isinya beda, dan orang yang pernah belajar pasti dia akan bisa membedakan gitu ya. Jadi kayaknya masa kok tayangan begini, masa ini kok santri ya. Jadi kayak kadang ada tayangan yang kayaknya kok kalau santri yang buat nggak seperti ini. Seperti ini maksudnya kalau santri itu kan terkesan memang ini ada dasar ilmu agamanya gitu ya. Ini santri yang bikin tapi kok kayak bukan santri yang bikin, misalkan orang bisa membedakan itu ya. Jadi kalian multimedia muslimah putri ya, itu memang harus ada punya ciri-ciri keagamaannya gitu ya. Nah, belajar bukan mengejar nilai ya. Jadi Anda niatkan bahwa belajar bukan mengejar nilai, tapi belajar itu adalah mengejar keberkahan ya. Karena ilmu yang Anda akan dapatkan itu insya Allah bermanfaat bukan hanya buat diri Anda sendiri, tetapi ini ilmu itu bisa bermanfaat kepada dunia dakwah ya. Ilmu multimedia ini bermanfaatnya ke dunia dakwah ya. Dan Anda akan mendapatkan keberkahan dari ilmu itu ya. Yang namanya keberkahan itu tidak bisa dilihat hanya dari materi. Jangan Anda melihatnya keberkahan itu nanti dari berapa besar fee atau apa sih royalti atau apa sih salary-nya, dapat gaji, dapat amplopnya berapa, bukan dilihat dari itu gitu. Ya, keberkahan itu bukan dilihat dari materi, tapi keberkahan itu adalah dilihatnya dari bagaimana lebih banyak peluang kebaikan dari situ gitu. Ya. Nah, adab mendahului ilmu. Ya. Jadi sebelum Anda belajar banyak ilmu, dapat banyak ilmu, Anda harus pegang adabnya dulu. Tadi ada berapa tadi ada penuntut ilmu? Yo, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Itu boleh nanti kalau mau dibikin poster ditempel gitu. Ya. Jadi biar lingkungannya ini tuh
ada lingkungan belajar, jadi sebentar-sebentar, oh iya diingatkan lingkungan belajar harus begini, oh iya diingatkan harus apa tadi mencatat gitu, oh aku belum mencatat, ya jadi diingatkan, nanti boleh dibikin poster-poster gitu, ya itu kan ada pelajarannya juga tentang desain ya, ya jadi Anda belajar desain tuh bikin gitu ya. Nah, jadi saya dulu suka bikin begitu. Kalau sekarang saya bikinnya desain-desain saya bikinnya di media gitu ya. Jadi saya punya Instagram, saya punya Facebook ya. WA, story WA saya itu saya bikinnya udah pakai yang pakai digital gitu ya. Tapi dulu zaman apa media belum seperti sekarang, itu dulu saya suka gambar sendiri, nulis gitu ya di buku, di apa nanti ditempel gitu. Bahkan dulu asrama saya, kamar saya itu banyak tulisan-tulisannya. Ya, itu untuk memotivasi diri saya sendiri gitu. Ya, nah kalian ini sekarang tinggal bersama di sini, ciptakanlah ini lingkungannya itu supaya lingkungan belajar nyaman gitu. Ya, oke. Oke, materinya sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Boleh, mau bertanya boleh. Ya, boleh, silakan. Namanya siapa? Dari mana? Berapa lama masuk di sini? Santri baru atau santri lama? Oh lama, oke boleh. Namanya siapa boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batam. Oh baru setahun, ya. Memahami. Ya. Ya, oke. Asifa ya namanya? Alifa ya, Alifa dari Batam. Jadi bagaimana terkait dengan bertanya kritis tadi ya. Kalau terkait dengan ilmu agama gitu ya, ilmu agama misalkan belajar tentang hukum atau adab gitu ya, hukum-hukum dalam agama gitu ya. Kok yang disampaikan kok tidak sesuai ya gitu ya. Jadi terkait dengan perbedaan ini pasti setiap yang menyampaikan dia punya dasar, punya sumber literasi ya. Kemudian Anda yang belajar itu mungkin sudah pernah belajar dengan sumber yang lain ya, dengan mungkin penyampai materi yang lain berbeda gitu. Nah, bagaimana untuk memahami gitu ya perbedaan pendapat ini. Jadi yang pertama adalah kita sendiri perlu paham bahwa yang namanya ilmu itu berkembang. Ilmu itu berkembang dan ilmu itu bisa dari banyak sumber gitu ya, dari banyak sumber. Kita mungkin tadi Anda nggak perlu langsung tanya langsung kepada yang menyampaikan itu enggak gitu ya. Tetapi Anda dalam diri sendiri sudah ada pertanyaan, kok beda ya? Kok beda ya dengan yang disampaikan kemarin dengan ini gitu, kok beda ya? Nah Anda cuman mungkin itu ada pertanyaan itu udah bagus, tetapi Anda mencari tahu untuk memahaminya, coba dipahami mungkin sumbernya yang disampaikan itu berbeda dengan sumber yang Anda dapat sebelumnya. Kemudian Anda sekarang kan gampang gitu loh, mudah kita mencari tahu, googling gitu kan, googling tentang materi apa gitu kan, googling aja kan nanti, apalagi ada AI ya, ada ChatGPT gitu kan ya, pakai nggak Anda? Nah, belum ya. Ya, jadi memang nanti ada suatu ketika Anda memang perlu belajar ilmunya, bagaimana untuk bisa menggali ilmu dengan teknologi gitu ya. Ya, ChatGPT itu mudah, Google itu mudah gitu ya, membantu kita untuk belajar. Tetapi ketika kita tidak punya ilmunya, ya jadi Google ChatGPT-nya juga jawabnya asal-asalan gitu ya. Jadi sekarang kita mudah, misalkan apa contohnya Mbak Alifa yang mau ditanyakan, perbedaan tentang apa misalkan? Apa misalkan? Hah? Oke, contoh misalkan.
terkait dengan doa kunut. Ya. Ada yang menjalani, ada yang tidak. Gitu. Itu untuk memahaminya, nggak perlu mungkin kita langsung tanya langsung kepada ustadz atau ustadzah yang ini ya. Tapi kita sendiri sudah ada pertanyaan ini, kita kritis, sekarang kita yang belajar coba memahami. Buka di Google ya, atau ChatGPT, saya ingin memahami tentang kunut. Ya, Anda baca. Atau mungkin kalau Anda lebih bagus lagi kalau ada buku, Anda ke perpustakaan ya. Kitab-kitab di buku perpustakaan itu Anda baca, mana ya, ada nggak buku yang bahas tentang kunut, buka, baca. Hasil dari baca itu, boleh suatu ketika Anda ketemu ustadz atau ustazah, ya, boleh itu didiskusikan. Ustazah, kemarin saya itu, sebelumnya saya sudah dapat tentang kunut. Dan saya mungkin di Alifa menjalani atau tidak tentang kunut. Alifa tidak menjalani gitu ya. Tapi suatu ketika saya datang ke suatu daerah gitu ya, di situ ada kunut. Ya. Terus suatu ketika saya ikut pengajian tentang kunut, tapi saya nggak paham dengan yang disampaikan itu. Terus saya cari tahu, saya baca-baca buku gitu ya, baca-baca buku tentang kunut, ternyata ada perbedaan. Ada kunut ini, ada ini gitu ya, ada A, ada B. Tapi saya bingung, mana yang harus saya tentukan. Nah itu boleh didiskusikan dengan ustadz-ustadzah yang ada, gurunya gitu. Ya, karena memang kita sebaiknya belajar itu memang ada gurunya. Ya. Sebaiknya belajar, apalagi belajar agama itu memang harus ada gurunya supaya kita tidak bingung, kebingungan kita itu nanti ada jawabannya gitu. Ya, gitu. Ya, itu untuk kaitannya dengan ilmu agama. Ada lagi? Oke. Ya. Ya, jadi sebenarnya banyak hal yang memang kalian perlu belajar ya, apalagi terkait dengan nanti ilmu integrasi, ilmu agama, ilmu multimedia gitu ya, banyak sekali dan sumber belajar kalian itu sebenarnya luas banget gitu ya, luas banget, nggak hanya dari guru yang didatangkan, dihadirkan gitu ya, tapi dari buku, dari kemudian media belajar, ya ini kan alat-alatnya udah banyak nih ya. Kalian akses Google mudah kan? Mau pakai ChatGPT mudah kan? Ya, mau tahu ilmunya gimana sih, ilmu multimedia di luar negeri gitu kan? Bisa kan? Bisa mudah. Cuman memang perlu ilmu bagaimana untuk bisa memahami itu semua gitu, ya. Jadi sekarang memang dunianya itu, dunia belajar itu sudah sangat mudah. Belajar itu dari rumah aja kita bisa belajar banyak hal asal tahu caranya ya, dan tetap kita berpegang pada adabnya ya. Jadi jangan sampai adab-adab ilmu kita menjadi apa sih apa namanya tuh, plagiat ilmu gitu. Ilmunya punya orang gitu ya, kita pakai, kita aku sebagai ilmu kita gitu. Ya, itu yang di luar adab gitu ya. Jadi segala hal itu kita, kalau kita belajar, oh kita dapat ilmunya ini dari mana? Ya, siapa sih yang pertama kali bahas tentang ilmu ini? Nah, itu kita perlu tahu sumbernya gitu ya. Itu adab. Oke, gitu. Cukup? Ada lagi? Cukup? Oke, monggo. Ya. Mm-mm. 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 Oke, ya ini terkait dengan ada pergaulan ya. Kemarin kayaknya kita hari Rabu kemarin kita bahas tentang ada pergaulan ya di masjid. Enggak ikut ya? Iya, iya, iya. Jadi kemarin ada materinya, masih kesimpan nggak? Materi yang kemarin hari Kamis hari Kamis yang kemarin itu kita bahas tentang ada pergaulan ya. Jadi pergaulan dengan anggota keluarga, pergaulan dengan teman, pergaulan dengan masyarakat itu udah dibahas di situ ya. Jadi
termasuk menjaga lisan, ya, menjaga sikap, ada di situ. Ya, jadi bagaimana posisi kita sebagai santri atau posisi kita sebagai ustazah gitu ya, bagaimana kita menjaga lisan, menjaga adab. Ada di situ. Nanti dibuka aja lagi ya. Ada nggak? Bukan yang ini. Bukan yang ini. Yang Al-Hujurat kemarin loh. Yang jaga lisan dan jaga hati, belajar dari Quran surat Al-Hujurat. Ya, ada semua di situ. Ada deh, coba. Nah, ini ya, ini materinya ada tuh ya. Jaga lisan, jaga jiwa, belajar adab. Ini nanti ada. Ya. Jadi tadi yang ditanyakan Alifah, bagaimana ketika sikap kita sebagai santri ya, kemudian kita tidak ada sikap dari ustazah gitu ya, ustazah yang tidak sesuai, yang kita tidak bisa menerima gitu ya. Ya, itu bagaimana gitu ya. Ada sih, dibaca aja nanti tuh ya. Jadi pokoknya kita jaga lisan, jaga sikap, terus coba terus. Terus lagi. Ya, terus. Tuh kan ini coba tuh. Quran surat Al-Hujurat ayat 11, larangan mencela dan merendahkan. Jangan suatu kaum mengolok-olok kaum lainnya. Jadi mengolok-olok itu sering tanpa sadar. Ya kadang-kadang ini juga nggak sadar gitu ya. Antara mungkin di sini yang santri lama dengan santri baru gitu ya. Santri lama sudah saking akrabnya gitu ya. Atau mungkin santri dengan ustazah udah saking akrabnya gitu ya. Kadang-kadang ngobrolnya itu ngobrol yang spontan, yang kesannya guyon gitu ya. Tapi ternyata guyonan yang spontan itu tuh ternyata membuat orang lain tidak enak. Ya, kadang-kadang itu. Jadi kita memang mengolok-olok ini kan kadang-kadang saking akrabnya gitu ya. Saking akrabnya itu jadi ngolok-olok, nggak sadar kita mengolok-olok gitu. Ini yang kita perlu hati-hati gitu ya. Ya, jadi mungkin tadi yang diceritakan Alifah mungkin itu terjadi karena sebenarnya mungkin nggak terpikir untuk menyakiti gitu ya. Tidak terpikir untuk menyakiti, tapi karena mungkin sudah terbiasa, akrab gitu ya, dianggap biasa gitu. Akhirnya terucap atau terinikan sikap yang ternyata sikap itu menyakiti gitu. Seringkali yang melakukan itu nggak sadar kalau itu tuh menyakiti gitu, ya. Nah, yang harus dilakukan apa? Kayaknya ada deh di bawah-bawahnya lagi deh. Yang harus dilakukan ketika kita, oke, terus mana ya? Contoh gibah terus. Nah, coba tabayun dulu. Ya. Jadi sikap kita ketika kita menghadapi sesuatu yang menyakiti hati kita perlu tabayun. Tabayun itu artinya cari tahu. Misalkan kita nggak enaknya sama ustazah gitu ya. Maaf ustazah tadi kok ngomong begitu ya. Ngomong apa? Mungkin ustazahnya lupa gitu ya, nggak sadar. Tadi ustazah bilang apa misalkan yang membuat sakit hati gitu kan. Itu divalidasi di tabayun gitu. Ya, bener nggak? Karena jangan sampai mungkin ustazahnya nggak sadar kalau itu menyakiti, tetapi yang terkena tadi ya sakit hati. Itu sakit hatinya karena persepsi diri sendiri. Gitu kan? Jadi ditabayunkan, bener enggak? Jangan-jangan itu memang mungkin ternyata hanya perasaan saya. Saya jadi merasa saya tersinggung. Padahal si ustazahnya tuh nggak maksud untuk menyinggung gitu loh. Bisa dipahami ya? Ya, jadi tabayun ini tadi ya. Jadi jangan terburu percaya gitu. Ya, oke. Ya, jadi materinya ada tuh kemarin udah dibahas tuh, itu ya. Kadang masalah besar cuma karena salah info atau salah dengar. Ya, jadi kadang-kadang kita dengar info apa, kita udah langsung tersinggung gitu ya. Hanya masalah kecil, masalah sepele tapi jadi besar. Karena nggak paham, nggak tahu maksudnya gitu. Nah itu perlu ditabayunkan, perlu ditanyakan kepada orang yang bersangkutan. Tadi kok saya dengar kata-kata ini ya dari ustazah bilang ini gitu ya. Maksudnya apa ya Ditanyakan. Karena bisa jadi ustazahnya itu nggak sadar gitu. Ya, nanti ustazahnya mungkin akan menjelaskan, oh maksudku tuh gini loh, maksudku gini. Oh, ketika ternyata kita paham maksudnya, ya akhirnya kita insya Allah jadi tidak sakit hati. Gitu ya. Oke. Lanjut. Ada nih, apa ya. Nah, terus bukan yang bawahnya lagi. Lagi di bawahnya lagi, paling bawah lagi ada.
Nah ini, saat kamu disakiti oleh lisan orang. Saat kamu disakiti oleh lisan orang, ingatkan dengan lembut. Boleh diingatkan, kalau mungkin sesama teman, sesama santri diingatkan, Bo, tolong dong, ganti ya kalau manggil aku jangan pakai panggilan itu, aku nggak suka ya dipanggil itu, gitu misalkan. Diingatkan, gitu ya. Gitu. Kadang ada ya antar teman kan, mungkin manggilnya dengan panggilan yang dut gitu ya, gara-gara badannya besar jadi dut gitu ya. Maksudnya yang manggil itu karena akrab gitu, itu panggilan sayangku padamu gitu, dut gitu ya. Tapi yang dipanggil nggak suka ya. Ya, yang dipanggil gak suka bisa bilang tolong dong kalau panggil aku jangan pakai itu ya gitu. Sampaikan kenapa nggak suka ya. Walaupun kamu niatnya itu panggilan sayangmu padaku tapi aku nggak suka. Boleh itu disampaikan gitu ya. Oke. Ya jaga batasan ya, jaga batasan kita masing-masing ini kan punya batas privasi ya, kita harus saling tahu batas privasinya, jangan kita nyenggol-nyenggol. Kalau memang teman itu tidak menginginkan privasi itu dimasuki oleh orang lain ya kita jaga gitu loh, kita menghormati privasi itu. Contoh misalkan, kalian satu kamar berapa orang? Satu kamar 6 orang, itu bednya di bawah ya, tapi satu orang satu bed. Ya, itu kan artinya area bed itu kan area privasi gitu kan. Jadi misalkan ada kebiasaan gitu ya, ada yang biasa rapi gitu ya, ada yang biasa pokoknya seenaknya gitu ya, habis sholat juga rukuh cuman pilur gitu aja taruh di ini. Tapi ada yang habis sholat itu benar-benar rapih, dilipet rapih, sajadahnya rapih gitu ya, spraynya rapih gitu, ada yang itu. Nah itu kalian harus saling tahu, saling paham privasi. Ya, jangan sampai dalam satu ruangan hidup bersama ya, tetapi kalian itu terbiasa dengan kebiasaannya masing-masing, jangan. Kasihan ya, orang yang terbiasa rapih ya, hidup dengan orang yang terbiasa seenaknya itu menderita loh, kasihan lo ya. Gitu ya. Mungkin orang yang terbiasa menderita bukan, orang yang terbiasa hidup seenaknya ketika kemudian harus mengikuti aturan orang yang biasa rapi, ya berat juga kan? Ya. Tapi yang harus berubah yang mana? Yang rapi apa yang seenaknya? Yang harus berubah yang seenaknya. Ya. Oh, sekarang masing-masing muhasabah ya, sekarang masing-masing evaluasi diri gitu ya. Evaluasi diri gitu. Jadi mana yang harus berubah gitu, ya. Jadi kalian di sini itu sudah mulai belajar hidup mandiri ya. Belajar untuk mengatur diri sendiri ya. Belajar untuk menjadi lebih baik gitu. Belajar itu bisa dari siapa aja. Di kamar, teman sekamar itu bisa jadi teman belajar. Mungkin selama ini aku di rumah selama ini tuh nggak pernah aku tuh ngelipet sajadah, ngelipet rukuh, mukena, spray juga ya pokoknya segitu aja gitu. Karena mungkin di rumah nggak terbiasa. Jadi nggak tahu caranya gimana sih ngelipet yang rapih gitu. Oh ternyata aku punya teman sebelahku rapih banget gitu ya. Jadi kayaknya spray aja tuh kalau di spraynya tuh saking kencangnya rapih, kalau dijatuhin koinnya mental. Saya tuh dulu di asrama sampai segitunya loh. Ya. Jadi aturan di asrama kami itu dulu sangat disiplin sekali. Sampai segitunya terkait dengan spray saja itu nggak boleh ada lipatan. Spraynya harus benar-benar kenceng rapih. Tuh. Ya, nggak ada tuh gantungan handuk, gantungan baju bekas apa tuh nggak ada gantungan tergantung tanpa hanger. Jadi benar-benar rapih, bersih gitu loh. Ya, jadi kalian belajar itu. Boleh nanti suatu ketika kalau ada waktu lagi, yuk saya ajari gimana gitu. Karena saya tuh sedih prihatin gitu ya ketika ya Allah ini kamarnya perempuan tapi kok berantakannya kayak begini gitu ya. Jadi boleh nanti kalau ada waktu nanti minta apa materi apa gitu ya. Karena saya sendiri juga dulu orang anak asrama gitu ya, dan di asrama saya memang sangat diajari tentang disiplin, kebersihan gitu ya. Boleh gitu ya nanti belajar itu. Gitu ya. Oke, Alifa udah dapat jawabannya tadi? Ya, jadi yang pertama tadi tabayun tadi ya. Tanya kalau misalkan tabayun udah tahu ini ya, diingatkan dengan lembut. Tadi ya? Oke. Oke ya, jadi itu tuh. Maafkan kalau mampu maafkan. Oh ya udah deh.
kamu kali ini tak maafkan, tapi lain kali jangan diulang ya. Nah, bisa bilang begitu. Ya, jadi kita merespon orang lain itu juga dengan lembut, ya, jangan keras gitu ya. Karena ketika orang lain direspon dengan keras, orang lain pun akan merespon kekerasan kita gitu ya. Jadi kayak apa sih, api dibalas dengan api jadinya bakar. Api dikasih bensin jadi terbakar. Tapi kalau api dikasih air padam gitu ya. Jadi panas dikasih dingin kan anget gitu ya. Dingin dikasih panas anget gitu kan. Jadi kalau dingin dikasih dingin beku gitu kan ya. Jadi itu ya. Jadi kalau tidak jaga jarak tanpa harus putus silaturahmi. Jaga jarak di sini maksudnya itu kita sendiri yang menata hati kita dulu gitu. Ya udah deh kalau gitu aku tak jaga jarak dulu sama dia, karena kalau deket-deket dia tuh aku bawaannya jadi marah gitu ya. Udah deh aku jaga jarak dulu. Tapi jaga jaraknya bukan bermaksud untuk memutus silaturahmi. Jaga jaraknya adalah untuk aku menata hatiku dulu. Ya, jadi tetap damai, isinya tetap damai, bukan permusuhan. Gitu ya? Oke. Begitu? Cukup? Ada lagi? Boleh? Ya, ini saya waktunya masih panjang nih, boleh kalau mau. Cukup? Ya. Jadi dari sini saya pengen tahu dulu dari kalian apa kalian boleh sharing deh, apa yang kalian dapatkan dari materi yang saya sampaikan. Boleh, siapa yang mau sharing? Hari ini dapat apa dari saya tuh, dapat apa? Ya, ini kan mengulang kan ya. Tadi kan sudah mendengar, sudah mencatat juga kan? Ya, sekarang diulang yuk. Yuk, kalian ngulang pakai kalimat kalian sendiri. Apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Yuk. Ini Sarah. Alhamdulillah dari pembelajaran yang tadi Ustazah sampaikan itu saya ngerti bahwa gimana adab-adab menuntut ilmu. Terus saya bisa tahu ternyata menuntut ilmu tuh nggak yang harus ternyata dari hal-hal kecil itu bisa buat belajar buat saya gitu. Karena terkadang saya tuh masih ngerasa ngeluh kayak butuh apa sih? Iya, bimbingan, pembelajaran yang seperti ini, seperti ini gitu kan. Ternyata, ternyata tapi saya nggak sadar ternyata ada hal-hal kecil yang di sekitar saya itu ternyata bisa buat pembelajaran saya gitu. Gitu Ustazah. Iya, dapat. Iya. Izin menjawab Ustazah. Dari yang Ustazah sampaikan tadi, ilmu yang saya dapat adalah jadi kita sebagai penuntut ilmu itu tidak hanya hadir di dalam kelas, tapi kita juga harus kayak semisalkan tadi Ustazah sampaikan kita harus ya pengingat buat saya, misalkan saya hadir di dalam kelas itu saya harus tepat waktu, intinya sebelum guru datang. Terus jadi pengingat saya juga supaya saya lebih menghormati seorang guru. Terus
apa ya, menjaga hati seorang guru, kemudian em, mem- sebagai pengingat saya juga supaya memanajemen waktu seperti ibadah, belajar, olahraga dan istirahat. Terus terutama ini aturan gadget tadi Ustazah, karena kan mungkin di sini kan pegang gadget Ustazah, jadi misalkan sering lalai gitu Ustazah. Misalkan ada tugas atau lain sebagainya, itu misalkan saya di bagian konten saja, misal cari referensi atau lain sebagainya, itu mungkin nanti scroll itu kebablasan dan akhirnya membuat saya burn out, terus mungkin jadi lelah pikiran juga saja. Terus bagian adab interaksi dengan lawan jenis juga saja, itu jadi kan saya satu project dengan ada ikhwannya saja, jadi itu tadi saja mengingatkan saya untuk menjaga pandangan, terus komunikasi seperlunya. Jadi kan di dalam saya mengerjakan project itu kan ada komunikasi dengan lawan jenis, yaitu terus profesional juga, terus menghindari chat personal tanpa kepentingan. Terus ini mengingatkan saya juga untuk jadi belajar multimedia itu untuk sarana dakwah itu saja. Jadi mungkin membuat saya untuk kembali membersihkan niat itu saja. Ya Sika, ya. Maka Ini juga. Ya, jadi saya mau cerita, saya dulu kuliahnya kuliah perawat. Kuliah perawat itu kan taunya kalau jadi perawat kerjanya nanti di rumah sakit gitu ya, merawat. Tapi ternyata Allah itu punya rencana lain gitu ya. Ternyata saya lulus kuliah, saya pernah jadi perawat di Rumah Sakit Pertamina Jakarta, merawat pasien gitu ya. Tapi kemudian Allah pindahkan saya, ya saya menikah akhirnya ke Jogja. Ketika di Jogja saya ditempatkannya di kampus, akhirnya juru ngajar, jadi guru, kan, jadi dosen. Kan beda banget dengan ilmuwan dasarnya, ya. Akhirnya jadi saya yang dasar ilmunya adalah ilmu perawat. Karena saya kemudian ditugaskan di kampus, harus ngajar jadi dosen, akhirnya saya belajar tentang dunia pendidikan. Nah, belajar di situ, jadi guru sekarang. Kemudian lebih dari 15 tahun saya di kampus, saya ternyata Allah atur lagi peran saya sekarang, saya nggak di kampus, saya di rumah, jadi ibu rumah tangga. Ya, ngurus rumah tangga gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah ilmu-ilmu yang saya pernah dapat di kuliah itu juga nggak hilang begitu saja. Karena ternyata semua ilmu yang pernah saya pelajari di kampus, ilmu keperawatan, bagaimana merawat orang sakit, bagaimana merawat orang sehat, bagaimana manajemen ya, saya belajar manajemen juga, manajemen rumah sakit tuh dulu saya belajar gitu ya. Ilmunya itu semuanya bisa diterapkan di rumah tangga.
Jadi kalian sekarang belajar tentang agama, belajar tentang multimedia, itu mungkin tidak selalu harus gambarannya kalian nanti lulus bekerja di dunia multimedia, enggak gitu loh. Bisa jadi mungkin nanti kalian malah jadi pengusaha gitu kan. Pengusahanya pengusaha alat-alat ini gitu loh. Alat-alat multimedia gitu ya. Yang ke Batam, nanti Alifa balik ke Batam. Nanti di Batam mungkin karena kemarin belajar tentang ilmu multimedia jadi tahu, oh kalau multimedia yang paket ini gitu kan butuh alat-alatnya, spesifikasinya ini gitu kan. Nah, itu jadi bisa buka toko atau buka jasa persewaan gitu kan. Ya. Karena saya punya teman yang sekarang itu beliau usahanya terkait dengan alat-alat multimedia yang disewakan dan untuk event-event besar. Sekali event itu nilainya bukan hanya jutaan tapi ratusan juta sekali event. Keren nggak? Ya, jadi kalian berpikirnya luas. Sekarang mulai dari belajar multimedia di sini, tapi besok mungkin kalian bisa jadi pengusaha. Tugasnya mana? Di rumah gitu kan. Di rumah nanti kalian punya karyawan yang mengerjakan. Jadi kalian perempuan gitu ya, tapi kalian tahu manajemennya, tahu ilmunya, tahu manajemennya. Yang mengerjakan nanti karyawan gitu. Bisa ya? Ya, jadi wawasannya lebih luas kan ya? Ya. Karena saya sendiri juga begitu. Saya dulu belajarnya awalnya perawat, tapi ternyata saya bisa jadi guru, ngurus rumah, bisa jadi apa saja karena dari ilmu manajemen saya jadi bisa tahu apa aja. Saya ngurus organisasi bisa gitu ya. Ngurus saya bikin bisnis saya bisa gitu. Karena apa? Dari dasar ilmu manajemen yang dulu pernah saya pelajari. Saya terus belajar, sampai sekarang pun saya terus belajar. Ya. Saya tahu caranya bikin surat gimana, tahu. Saya tahu caranya bagaimana menjalin kerjasama, tahu bisa gitu. Ya. Bagaimana saya bikin event, saya bisa. Saya mau bikin event pelatihan seminar tingkat nasional, saya sudah pernah gitu ya. Dan semua saya lakukan dari mulai pesuratan sampai dengan saya menyiapkan kelengkapan seminar, ya, bagaimana saya menghubungi pembicara, saya sudah tahu, saya bisa gitu. Ya, jadi kalian sekarang belajar dari sini ya, itu nanti banyak hal yang bisa dikembangkan ya, yang jelas selalu perbaiki niat. Ya, niatkan bahwa belajar ini adalah sebagai jalan kita untuk mendapatkan keberkahan. Gitu ya. Oke. Cukup sampai di sini? Cukup ya. Jadi yang tadi belum sempat pegang mic ya. Saya harap kalian juga belajar untuk berani menyampaikan gagasan, ide ya. Jadi belajar itu bukan hanya sekedar mendengarkan, mencatat ya, tapi tadi kan harus diamalkan ya. Jadi mulai sekarang juga kalian harus disiplin kepada diri sendiri. Disiplin pada diri sendiri ya, memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan sesama ini di dalam satu rumah ini ya, supaya kita sama-sama menjadi lebih baik ya. Begitu ya. Yang jelas saya memang suka, atau pendidikan itu dunia saya. Jadi saya suka membimbing, mendidik ya, ngobrol masalah ilmu seperti itu tuh saya suka gitu ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih sudah diundang kemari ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya, mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikannya, bisa mengembangkannya. Kalau misalkan ada kesempatan lain yang kalian ingin belajar lagi, yang saya ada, yang saya bisa, insya Allah nanti saya luangkan waktunya, gitu ya. Oke, terima kasih. Ada salah dan kurang dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.